Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kalian ini di video part berapa ya? Mungkin ini part 5 atau part 6 gitu ya. Nah, kali ini kita akan coba mempelajari tentang optimasi. Kali ini kita akan coba optimasi dengan constraint, sekarang unconstraint ya. Kasusnya sekarang kita coba kalau kita bandingkan dengan data yang ada di dalam penelitian. Oke, seperti itu. Oke, langsung saja. Mungkin yang akan kita coba di sini adalah dari kumpulan-kumpulan soal gitu ya. Kita akan bahas soal yang ada di dalam kumpulan soal yang telah kita set tapi sudah kita modifikasi gitu ya. Karena nanti untuk soal responsinya itu ya kurang lebih ya nggak jauh beda gitu ya, sangat nggak jauh beda dari kumpulan soal yang sudah kita share, tapi ya, emang banyak data yang kita modifikasi gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya berikut ini. Nah, ini adalah soalnya. Nah, untuk sebelumnya soal yang aslinya itu seperti ini ya. Ini adalah soal yang pernah kita bahas ya, mungkin ada di nggak tahu ya di kelas yang mana ya. Karena request kelas A, kelas B, kelas C ya berbeda ya yang dibahas. Ada yang bahas soal nomor 5, ada yang nomor 6, ada yang nomor 7 gitu ya. Oke. Kali ini modifikasinya menjadi seperti ini. Nah, ini kurang lebih nggak jauh beda ya. Ada reaksi ini flokulasi ya. Ada suatu reaksi flokulasi ya, dimana ya kita anggap bahwa ada senyawa misalnya di suatu limbah gitu ya, di suatu limbah. Nah, limbahnya akan kita lebih jernihkan atau memurnikan gitu ya. Nah, nanti ada misal ya, anggap aja ada kandungan metil birunya gitu ya, dimana nanti akan kita endapkan. Dia menambahkan suatu flokulan, misal kita anggap flokulannya adalah PAC atau SLS dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian nanti akan membentuk suatu gumpalan yaitu produk B ya. Anggap aja di sini A itu adalah misal methylene blue, B-nya adalah methylene blue yang sudah terikat dalam flokulannya gitu ya. Misal contohnya seperti itu ya. Nah, kita amati itu ya. Penelitian ini di dalam reaktor batch diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, di sini ada selang waktu dari menit ke 0 sampai menit ke 25 ya. Pengamatan berarti dilakukan setiap 5 menit sekali gitu ya. Kemudian konsentrasinya diamati ya, konsentrasi A setiap perubahan waktu. Pertama-tama 2,5 ya. Mol per liter konsentrasinya. Kemudian turun sangat drastis menjadi 0,09 ya. Berarti kurang dari 5 menit sudah bisa diendapkan ya. Berarti pengendapannya itu berlangsung sangat cepat ya. Nah, diketahui rate of reaction-nya ya, kita anggap seperti ini. dCA per dt gitu ya. Perubahan konsentrasi A terhadap waktu sama dengan RA, rate of reaction, sama dengan negatif ya. Ini negatif karena A itu berkurang ya. Ditinjau dari sebelah kiri, A itu berkurang, min K1 kali CA. Jadi K1 itu adalah konstanta laju reaksi ke arah B ya, ke arah kanan. Berarti pembentukan B. Nah, pembentukan B berarti kan artinya pengurangan A. Ke arah kanan adalah A berkurang, makanya negatif. Sedangkan reaksi yang ke arah kiri adalah penjumlahan atau pertambahan A ya. Makanya plus K2 CA0 min CA. CA0 min CA ya ini adalah sebagai kosen CB ya. CB adalah CA0 min CA. Oke. Berarti kita lihat di sini konsentrasinya terus turun di menit ke-10 turun, 15 turun. Nah, ketika menit ke-20 dia mulai naik ya. Berarti pengendapannya sudah kurang bagus ya. Malah dia efektivitasnya berkurang gitu ya. Dia kembali lagi ketika misal kita anggap mula-mula itu A itu adalah yang dari methylene blue itu ya, dia bermuatan negatif, kemudian dinetralkan oleh flokulan sehingga dia netral gitu ya. Jumlah ikatannya ya, yang ionnya negatif tadi ditambah ion positif jadi netral. Ketika ion positifnya terlalu banyak ditambahkan, jadi dia sudah kelebihan muatan ya, muatan di situ berlebih ya. Kebanyakan muatan
positifnya gitu ya, sedangkan pasangannya yang negatif nggak ada, sehingga ada beberapa yang saling tolak menolak nanti, sehingga ya dia malah ada A lagi yang nggak terikat gitu ya. Oke, kita diminta mencari nilai K1 dan K2 nya aja. K1 K2 dari sini yang memberikan SSE, sum of square error gitu ya, yang terkecil gitu ya. Oke, langsung aja, berarti kalau ada soal seperti ini bisa menggunakan LS Kinondin, bisa menggunakan F-min-surt ya. Kita coba dulu deh menggunakan F-min-surt, kira-kira seperti apa hasilnya. Oke, kita langsung aja ke program. Berarti ini sebagai latihan 9 gitu ya. Oke. Oke, sekali lagi gitu ya, benar-benar dipelajari materinya ini. Besok ya, video ini dibuat ini pas tanggal 31 Desember ya. Nah, berarti besok sudah tahun 2021, dan berarti responsi kita kurang lebih ya 8 hari lagi ya. 8 hari lagi. Oke. Kita langsung buat aja function. Oke. Ini adalah latihan 9 ya. Latihan 9. Kita clear all. Kita close all, kemudian CLC, kita masukin datanya ya. Nah, karena datanya berhubung dikit, kita ketik aja ya, ketik manual. Ada waktunya totalnya ada berapa datanya? Ada 6 ya. Setiap kelipatan 5 menit. Kita buat linspace aja. Linspace dari 0, kemudian berakhir 25, jumlah datanya ada 6 ya, seperti ini. Kemudian ada CA datanya ada 4,0, kemudian 0,0980, 0,0572, kemudian 0,0343, 0,1013, 0,0855 ya, seperti ini. Kemudian trial K1 dan K2 kita masukkan. K1 0 gitu ya, kita buat tadi trialnya 0,2, sedangkan K2 0 trialnya 0,5 ya. Berarti ingin kita cari ini adalah optimasi K1 dan K2. Langsung aja kita optimasi ya, menggunakan F-min-surt gitu ya. Ini yang ingin kita cari adalah K gitu ya. Nilai optimumnya itu berapa, kita masukin di sini v-file gitu ya, atau SSE gitu ya, karena outputnya yang diminta yang terkecil adalah SSE nya ya. Kalau fungsinya ya kita buat v-file ya. Oke, SSE nya yang kita ingin cari terkecil berapa gitu ya. Kemudian ya kita boleh cek exit flag-nya berapa, exit flag ya. Langsung aja optimasinya menggunakan F-min-surt gitu ya. Add, nama fungsinya adalah ini latihan 9. Filenya tadi ada K1 0 dan K2 0 ya, seperti ini. Oke, langsung aja kalau gitu kita bikin fungsi optimasinya. Nah, langsung aja kita buat function gitu ya. Misalnya fx sama dengan latihan 9, variabelnya adalah k ya. Kita definisi ini, K1 adalah K kolom 1, sedangkan K2 sama dengan K yang kolom kedua. Oke, ya. Lalu kita masukin rumusnya. Fx adalah, yang ingin kita cari adalah SSE. Masukin aja rumusnya, SSE buka kurung, selisih apa yang ingin kita ini ya, kita cari.
yaitu selisih konsentrasi di data dan konsentrasi desain gitu ya. CA hitung sama CA datanya kita buat selisih ya. Jadi nanti ada CA hitung dan juga dikurang CA data ya. Akhiri dengan N. Nah, CA hitung di sini diperoleh dari mana gitu ya. Konsentrasi A itu dapat kita peroleh dari sini ya, dari persamaan diferensial di sini. dCA per dt sama dengan min K1CA plus K2CA0 min CA. Nah, persamaan diferensial ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode OD. Sehingga karena itu, di dalam fungsi f-min-set kita membutuhkan fungsi OD gitu ya, toolbox OD nanti untuk mengetahui angkanya gitu ya. Angka apa ya yang ingin kita cari adalah konsentrasi A ya. Nah, untuk tahu CA hitung makanya kita membutuhkan toolbox OD45 atau 15S untuk menyelesaikan persamaan ini. Berarti kita buat di sini ada T, CA gitu ya, T, CA. Langsung buat aja OD45. Asal nama fungsinya OD. Nah, ininya boleh data gitu ya. Kalau kita bagusnya kan membuat datanya yang sangat banyak biar mulus gitu ya. Oke, mungkin kita pakai T data dulu, T underscore data. Nanti coba kita bedakan ya. Kira-kira apakah ada selisih yang sangat besar atau enggak gitu ya. T data, nilai awalnya apa? CA data yang pertama. Ini kan udah nilai awal. Ya, udah selesai, langsung kita buat fungsi untuk persamaan diferensialnya. Function dCA dt sama dengan OD ya, buka kurung T, CA. Kita masukin rumusnya tadi, dCA dt sama dengan negatif K1 kali CA ditambah K2 kali CA 0 min CA. Seperti ini. Kita akhiri dengan N. Nah, CA0 itu apa? Perlu kita definisikan bahwa CA0 itu adalah CA data yang baris pertama. Ya, data kolom pertama. Oh, ini ya. Yang pertama ini adalah untuk CA0. Oke, ini butuh K1 sama K2. Kita taruh sini. K1, K2. K1, K2-nya ini kita panggil dari, supaya ini kan fungsi OD, maka ini juga perlu dimasukin di solver OD ya di sini. Sehingga kita opsinya kita kosongin, baru kita tambahin K1, K2 di sini. Sehingga K1, K2 yang ada di fungsi OD bisa terbaca dari solvernya, kemudian dari solver memanggil dari ini, dari function ini gitu ya, yang dari f-min-set nanti. Oke. Kalau udah, yang ditanya adalah K1, K2 ya. Kalau udah ya kita akhiri dengan N. Ini titik 2-nya kita hapus ya, supaya langsung keluar nanti hasilnya berapa. Oke, kemudian coba kita run. Oh, ada merah ya. K10. Oh, tadi nggak pakai underscore ya, sorry. Kita hapus. Ini adalah typo ya. CA undefined variable CA. Nah, ini kan CA. Kok di sini CA lagi? Ini bukan CA min data ini ya. Nah, ini kan pengurangan. Ada pakainya underscore. Nah, ini sama seperti kemarin ya. Diperhatiin benar ya. Nah, CA hitungnya, oh iya, CA hitungnya belum didefinisikan. Belum terdeteksi. Kita bikin di sini. Bahwa CA underscore hitung itu adalah CA
di mana? Nah, berarti semua baris kolom pertama. Kita run. Matrix dimension must agree. Oh, matriksnya beda di sini. Di line 16 salah. Berarti salah satu harus kita kasih petik ya. Misal CA hitungnya kasih petik di sini. Sekarang. Oke, nah udah keluar deh hasilnya ya. Nah, ternyata hasilnya udah keluar nih. K-nya 0,97, K1 ini ya. K2-nya adalah 0,01. Berarti K1 lebih besar daripada K2. Karena itu berarti ini reaksinya cenderung ke arah produk ya, ke arah kanan ya. Berarti dia ke arah kanannya itu lebih besar ya, sangat besar. Sehingga dia ya kecenderungannya sangat irreversible ya. Reaksi ke arah kirinya sedikit ya, kecil gitu ya. Exit fact-nya di angka 1, berarti tepat mencari akar persamaan yang optimum ya. Dengan SSE 0,0027. Nah, gimana kalau kita di sini kita ganti T-span? Ini kan T-data. T-data kan jumlahnya cuma ada 6 data. Harusnya kan datanya itu ada banyak biar akurat ya. Biar akurat. Nah, ini terus gimana caranya gitu ya. Nah, ini kita copy dulu deh hasil sebelumnya gitu ya. Biar kita tahu perbandingannya. Kita taruh atas deh gitu ya. Ini hasil sebelumnya nih ya. Ini adalah hasil dengan T-data. Ya. Kita bandingkan kalau pakai T-span ya. Datanya kita ganti T-span. T-span-nya itu apa? T-span adalah clean space dari 0 sampai waktu terakhirnya tadi 25. Misal jumlah datanya kita buat 100 atau 200. Nah, otomatis CA hitung di sini ini kalau di run pasti error atau has. Nah, ini ya. Tuh, matrix dimension must agree. Karena apa? Karena CA hitung jumlahnya ada 200 data. Sedangkan CA data ada 6 data. Kita ingin membuat CA hitung ini cuma terdeteksi sebagai 6 data. Gimana caranya ya? Ini bisa menambahkan toolbox lagi ya. Kita interpolasi gitu ya. Ya, kita enter ya x, y ya. X-nya ini adalah apa ya? X-nya ini adalah T data. Y-nya ini adalah yang ingin dicari adalah data CA data. Nah, ini adalah data utama, T data sama T data. XI di tengah-tengah sini. Nah, kita ingin mencari nilai C data yang berada di X yang terbaru. Oh, berarti ini T ya, ini T aja nih harusnya. Ini harusnya di sini ini kita buat T gitu ya, sedangkan ini adalah CA ini ya, CA aja. Sama X ini adalah kita ingin mencari saat posisi T data. Nah, data berapa nilai CA-nya gitu ya. Coba kita run. Ada error. CA hitung. Kita nggak pakai petik. Nah, karena udah pakai metode interpolasi ya. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini. Kita bandingkan. Nah, ini hasilnya. Hasil dengan T-span. Oke, berarti baik menggunakan T-span ataupun enggak, itu memperoleh hasil yang ya kita bisa bilang sama gitu. Kita bisa bilang sama karena
dia datanya itu ya ini nggak beda jauh ya. Karena apa kalau cara ini sama? Karena dia sudah menentukan membuat interpolasi gitu ya. Di konsentrasi Ca udah terbaca saat di titik ini ya, saat waktunya yang di sini ya. Walaupun dia 200 data, dia yang diambil adalah setiap ke 0, 5, 10, 15 sampai ke menit 25. Oke. Jadi seperti itu saja untuk penjelasan hal ini. Kalau besok nggak pakai interpolasi ini ya. Cukup dengan step yang pakai T_data. Kalau kalian mendapatkan soal yang model seperti ini ya, yang optimasi yang membandingkan dengan data eksperimen. Oke. Jadi seperti part 6 kali ini gitu ya. Oke, selamat menyaksikan videonya. Nanti kita akan bahas untuk kasus-kasus soal yang lain di video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.